Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Sratono dan kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana sih menghitung Content Validity Index atau CVI atau bahasa Indonesia menjadi indeks validitas isi konten atau substansi gitu ya. Nah, di sini itu secara umum nanti kita bahas apa itu Content Validity Index, apa saja bagian-bagiannya dan bagaimana cara mengukurnya sama mengkategorikannya bagaimana gitu. Nah, yang pertama akan saya jelaskan di sini terkait dengan validitas isi itu sendiri. Validitas isi itu menurut Clark and Wilson tahun 1995 mengatakan bahwa validitas isi adalah penjelasan tentang suatu alat ukur secara substantif atau disebut validitas substantif yang fokus kepada konseptualisasi dan sejauh mana konsep-konsep sebelumnya yang ditampilkan dalam kajian literatur. Intinya gini, misal kini kita ingin mengembangkan kuesioner atau angket gitu ya. Tentunya dalam menyusun angket itu poin-poinnya pastilah itu berbasis pada suatu teori atau penelitian terdahulu. Nah, untuk menilai keakuratan dari validitas dari angket ini, maka kita memerlukan bantuan ahli. Membutuhkan bantuan ahli untuk menilai seberapa valid sih secara teori angket tersebut gitu. Karena nanti tentunya ada penilaian secara empiris ya. Penilaian secara empiris ya kita uji coba menggunakan pilot test gitu, tapi itu nanti. Kita bahas yang sesi internal validitas. Jadi validitas itu ada dua, internal validity dan external validity. Yang kita lakukan di sekarang adalah membahas terkait dengan internal validity yang dilakukan oleh para ahli dilihat dari teorinya seperti apa. Nah, di sini misalnya gini, kita tadi mengembangkan angket, maka untuk menilai angket itu harus ada formnya lagi. Formnya lagi itu nanti adalah form validitas atau lembar validitas itu nanti yang diberikan oleh para ahli untuk menilai. Maka ahli itu menilai secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang kita lakukan ini adalah penilaian secara kuantitatifnya, kita analisis. Yang kualitatif bagaimana? Yang kualitatif tentunya kita analisis secara kualitatif juga. Tapi yang kuantitatif nanti prosesnya seperti ini, akan kita jelaskan di sini nanti. Oke, berikutnya. Tentunya ada langkah-langkah pelaksanaan uji validitas isi atau substantif. Yang pertama adalah kita siapkan lembar validitas isi yang tadi saya bilang. Ada angket, ada lembar validitasnya. Oke, ada angket, ada lembar validitasnya, maka lembar validitas itu yang akan kita berikan ke ahli gitu. Habis itu tentukan para ahli yang akan menilai validitas tersebut. Maka kita harus menentukan ahli-ahlinya gitu. Jadi kita harus memiliki kriteria ahlinya seperti apa sih yang akan kita gunakan. Tentunya ketika kita ingin melihat dari sisi sudut pandang teori, maka tentunya ahli itu adalah ahli yang mereka seorang peneliti gitu ya. Peneliti kalau dalam konteks mahasiswa sedang melakukan skripsi, ya ahlinya adalah dosen, misalnya seperti itu. Dosen yang sudah memiliki banyak penelitian terkait dengan topik yang relevan, maka dia bisa diminta menjadi ahlinya gitu. Gitu yang kita bahas. Cuman kalau jadi intinya adalah ahli, bagaimana memilih ahli ya, kita melihat kualitas angket kita ini. Angket kita ini mau dinilai dari apa dulu nih? Mau dinilai dari penggunakah atau mau dinilai dari teori? Tentunya kalau misalnya dalam konteks pendidikan, guru itu bisa jadi menjadi pengguna gitu ya, atau guru itu bisa melihat dari practicality-nya, sedangkan dosen bisa melihat dari teorinya. Nah, kita ingin melihat angket itu dari mana? Dari teori atau dari practicality-nya? Kalau misalnya dari teori, maka kita kirimkan ke dosen. Kalau secara praktikalnya, maka kita kirimkan ke guru. Gitu. Kalau itu digabung antara dosen dan guru, menurut saya itu menjadi tidak baik untuk dihitung secara bersamaan gitu. Karena guru bagus di dalam praktek lapangan, sedangkan dosen bagus secara teori, gitu ya. Nah, content validity menurut saya itu dalam konteks tersebut maka akan bagus ketika semua expertnya adalah dosen. Tapi tentunya itu hanya contoh dari skop yang sangat kecil yang tadi saya sampaikan. Tapi ketiga adalah melaksanakan uji validitas isi secara face to face atau daring atau online. Intinya maka akan lebih bagus ketika kita bertemu langsung dengan si validator tersebut dan validator memberikan saran secara langsung dan langsung menilai di depan kita gitu. Itu akan lebih bagus daripada kita tinggal tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Akan lebih bagus ketika validasi kita temui langsung validatornya. Yang keempat adalah ahli secara kritis mereview item dan memberikan skor untuk masing-masing item. Di sini ada dua kata, yaitu mereview items dan memberikan skor. Artinya ahli itu memberikan masukan secara kualitatif, yaitu mereview, dan kuantitatif, yaitu memberikan skor. Gitu ya, memberikan skor.
Nah, yang terakhir adalah menentukan indeks validitas isinya. Itu tugas kita. Setelah mendapatkan sudah collect hasil reviewnya, maka kita tugasnya berikutnya adalah menentukan indeks validitas isinya. Nah, ini adalah contoh alur uji validitas. Pertama, kita ada internal validity dan external validity. Jadi, instrumen yang kita kembangkan, misalnya kita punya angket, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita ke judgment dulu, ke expert dulu, ke ahli dulu. Misal contohnya di sini ada 3 orang ahli gitu ya. Maka setelah 3 orang ahli itu menilai, maka akan muncul 2 hasil. Hasilnya adalah hasil kualitatif dan hasil kuantitatif. Nah, hasil kualitatif maka kita bisa lakukan revisi di situ. Lakukan revisi, misalnya kita habis dari kualitatif kita lakukan revisi, habis itu kalau ada revisi maka kita kembali lagi ke expert untuk pembenaran. Kalau sudah aman maka dikatakan valid secara kualitatif. Nah, secara kuantitatif itu kita tidak bisa langsung ke CVI dulu, tapi kita ke ICC. Karena ini 3 ya, maka kita menggunakan ICC, apa itu interclass correlation atau korelasi antar kelas. Apa itu? Nanti saya kasih linknya di sini, silahkan ditonton. Nah, jadi ICC itu adalah untuk menguji tingkat kesepakatan antar rater. Dan nanti akan saya jelaskan di video tersebut. Jadi kalau misalnya ada teman-teman menggunakan 2 orang rater atau validator, maka menggunakan rater Cohen-Kappa. Nanti saya jelaskan juga di sini. Habis itu saya taruh videonya di situ ya. Kalau lebih dari 2, maka menggunakan interclass correlation, gitu ya. Interclass correlation itu lebih dari 2. Nah, karena ini 3, maka saya menggunakan interclass correlations, gitu. Taruhlah berdasarkan hasil analisis interclass correlation, maka tingkat kesepakatan antar raternya itu strong, gitu. Ketika strong, maka saya bisa lanjut ke CVI. Nah, ketika saya lanjut CVI, maka dia valid. Ketika valid, ya udah, nanti langsung ke pilot project. Seperti apa pilot projectnya kita tidak akan bahas. Kita hanya batasi sampai CVI ini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa konten yang berbasis dari apa yang disampaikan oleh Lin ya, 1986. Content Validity Index CVI adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur validitas konten dari sebuah instrumen, gitu ya. Dan paling banyak digunakan berbasis riset sampai sekarang. Makanya menggunakan CVI sebagai salah satu cara untuk menentukan validitas isinya. Nah, CVI diklasifikasikan dalam 2 tipe, yaitu item CVI atau iCVI dan scale level CVI atau SCVI. SCVI itu dihitung menggunakan 2 metode, yaitu SCVI average atau SCVI AV dan SCVI Universal Agreement atau SCVI UA, gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada klasifikasinya. Jika teman-teman menggunakan 2 expert, maka nilai CVI-nya itu jangan lebih rendah dari 0,8, gitu ya. Baik yang iCVI atau SCVI, baik yang iCVI atau SCVI, ya, baik 2 itu. Kalau misalnya ini dari Davis yang mengatakan itu, kalau misalnya 3 ke 5 expert yang digunakan, maka should be 1. Ya, menurut Polit et al. Ya. Kalau misalnya 6 ke atas itu 0,83, tapi di sini Lin juga berpendapat lain. Ketika 6 ke 8 itu 0,83, tapi kalau misalnya lebih dari 9 ke atas itu 0,78. Itu menurut Lin. Teman-teman pengen tahu bagaimana rasionalnya, silahkan membaca artikel-artikel dari sini. Oke, jadi itu ya. Jadi itu. Nah, berikutnya ini teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan iCVI, SCVI, F, dan SCVI. Ya, SCVI UA ini maksudnya ya. Ini SCVI UA. Sekalian saja saya benahi ini PowerPoint-nya ya. SCVI UA. Oke. SCVI UA atau kenapa jadi hilang? SCVI UA. Nah, maaf ya. Oke, the CVI indices di sini ada saya bagi menjadi 3, yaitu indeksasi CVI-nya, habis itu definisinya dan formulanya atau rumusnya. Kita bahas dulu dari iCVI Item Level Content Validity Index. Di sini dia di sini the base definition ya, the proportion of content expert giving item a relevant rating of 3 or 4. Maksudnya gini, item level content validity index atau item content validity index itu di situ hanya melihat tingkat relevansi dari itemnya. Jadi itemnya itu dibagi menjadi 3, yaitu relevan, revisi, dan
misalnya take out gitu, atau misalnya eliminate, misalnya dieliminasi gitu. Nah, ketika tingkat relevansi itu berbasis dari penilaiannya para rater. Jika kita menggunakan 4 skala Likert ya, 4 skala Likert, yaitu 1, 2, 3, 4. Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 itu, 3 setuju, 4 sangat setuju. Maka 1 dan 2 kita kasih nilai 0. 3 dan 4 kita kasih nilai 1. Maka di sini dia bilang kalau nilainya 3 dan 4 maka itu dikatakan relevan pada item tersebut, pada expert tersebut. Gitu ya. Nanti seperti apa detailnya akan kita praktekkan di Excel nanti. Nah, ICVI itu seperti itu rumusnya adalah agreed item, nanti ada tulisannya agreed item dibagi jumlah dari expertnya. Jadi tingkat kesepakatannya dibagi jumlah dari expertnya. SCPI Ape atau skala level content validity index berbasis pada average method itu adalah the average of the ICVI score for all items on the scale or the average of proportion relevant judged by all experts. The proportion relevant is the average of relevance by individual expert. Jadi intinya bahwa SCVI yang average ini bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menjumlahkan ICVI-nya, dijumlahkan nanti. Maksudnya ini hasil dari ini dijumlahkan nanti dibagi sama jumlah itemnya. Habis itu cara kedua adalah proporsi masing-masing rater atau masing-masing expert dibagi jadi jumlah expertnya. Nanti akan kita bahas praktek. Yang berikutnya adalah SCVI UA atau Scale Level Content Validity Index based on the Universal Agreement Method. Di sini adalah proporsi of item on the scale that achieve a relevant scale of 3 or 4 by all expert. Jadi nanti, oke, saya lanjutkan lagi deh. Universal Agreement atau UA score is given as 1 when the item achieve 100% expert in agreement. Otherwise, the UA score is given as 0. Maksudnya gini. Jadi jika semua jika semua rater itu setuju, maka nilainya kan pasti 1 ya. Nilainya pasti 1 gitu. 100% itu pasti 1. Kalau misalnya dia kurang dari 1, maka nilainya jadi 0. Gitu. Artinya tidak semua orang setuju di situ. Nah, itu yang akan kita bilang universal agreement-nya gitu seperti apa. Secara umum agreement-nya seperti apa gitu. Oke, so rumusnya adalah SCVI UA sama dengan sum of UA scores dibagi number of item. Ini referensinya dari Oke teman-teman, nah ini rumusnya tadi, skala yang digunakan, jadi ini 1 dan 2 itu kita, kalau untuk ICVI ya, 1 dan 2 itu kita gunakan 0, 3 dan 4 kita gunakan 1. Rumus ICVI, ini adalah ICVI, agreed item, number of expert. Terus ini ada SCVI, metode untuk menghitung SCVI ini, yaitu menggunakan ada 2 ya, jadi jumlah dari ICVI-nya per item, atau di sini yang kedua adalah dari SCVI UA-nya proporsi semua item yang mendapat nilai 3 dan 4 universal agreement dibagi jumlah ahli SCVI ini. Oke, selesai. Maka kita lanjut ke ini di sini. Teman-teman perhatikan. Oh, maaf, sorry, saya lagi ngajar kelas ya. Teman-teman, gini aja. Teman-teman perhatikan. Teman-teman, oke. Di sini ada data hasil penilaian 7 orang ahli. Jadi saya memiliki sebuah kuesioner nih. Contoh kuesioner misalnya seperti ini ya. Contohnya ya. Ini contoh kuesionernya. Jadi saya ingin menguji. Ini ada judulnya. Habis itu ini ada valid dan seterusnya. Di sini saya menggunakan 5 skala ya. Saya menggunakan 5 skala di sini. Habis itu ya nanti yang saya ambil yang 3 dan 4-nya saja. 3 dan 4-nya gitu ya. Yang 2 itu somewhat agree or disagree. Kita nggak hitung itu. Itu jadi ini ada 3 skala gitu. Ada 5 skala gitu ya. Nah, ini nanti kan ini kalau teman-teman lihat ini ada isian kuantitatifnya. Ini ada kualitatifnya. Nah, di kualitatif ini yang akan kita nanti teman-teman analisis secara kualitatif, dan secara kuantitatifnya ini akan kita analisis sekarang gitu. Nah, berikutnya teman-teman kita kembali di sini. Jadi kita hanya mengambil misalnya gini, ahli itu setuju ternyata mayoritas dia menggunakan 34, ada beberapa yang ada 2, ada yang 2 gitu dan seterusnya. Gitu, tapi yang kita ambil hanya 34-nya saja. Oke, 34 atau yang setuju dan sangat setujunya saja. Nah, dari sini teman-teman kita convert dia ke sini. Oke.
Jadi kalau misalnya kita convert, misalnya kita ketik misalnya if misalnya dia lebih dari 3, lebih atau sama dengan 3 ya, 3, maka dia sama dengan 1 atau 0, misalnya seperti itu. Oke, gampangnya seperti itu. Nah, ini 1, ini, maka dia ada nolnya 1, kita cek 0 ya. Oke, good. Nah, dari sini kita drag dia ke sana. Nah, gitu. Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Ini adalah hasil konversi dari perhitungan ini ya, hasil konversi dari dia. Hasil ini kita ada 7 ahli dan ada 13 item. Ini hanya contoh saja, saya juga ngarang tadi. Ini ada kita punya 7 ahli dan 13 item. Di sini kita sudah mengkonversinya, ini basisnya ini relevan dan relevan. Kita ambil 3 dan 4-nya doang. Gitu. Terus kalau ini contohnya misalnya kita menggunakan 4 skala Likert ya. Tadi kan di instrumen saya menggunakan 5. Nah, ini menggunakan 4 misalnya. Nah, terus teman-teman, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita bahas ICVI-nya dulu. Kita bahas ICVI. Ya, ini misalnya kita buat aja lebih enak. Nah, kita bahas ICVI-nya dulu ya. ICVI itu kan apa tadi? ICVI adalah itemnya. Jadi the proportion of content expert giving item irrelevance rating of 3 or 4. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini. Kalau saya yakin teman-teman nggak ada masalah ya sama pengkategorian ini. Ini hanya rumus Excel biasa. Teman-teman menggunakan if aja. Jika kita menentukan 0,83 dari mana? Nah, ini 0,83 ini dari mana nih? Ada kata 0,83 ini dari sini teman-teman. Dari sini. Ini kan saya ini kan tadi ahli saya 7 ya. Maka at least 6 atau 6 to 8 gitu. Ya 0,83. Makanya di sini saya ketiknya 0,83 gitu. Kalau dia lebih dari 0,83 maka dikatakan relevan. Jika kurang dari 0,83 saya sampai 0,73 gitu, correction. Kurang dari 0,73 itu berarti eliminate gitu, eliminate. Gitu teman-teman. Nah, terus udah. Jadi gini. Ini kita jumlahkan. Jadi expert agreement 7 nih. 777766667. Nah, habis itu rumus CVI-nya gimana? Rumus CVI-nya ini di sini. Jadi expert agreement-nya dibagi number of expert. Jadi expert agreement-nya tuh ini. Oh maaf. Expert agreement-nya ini 7 dibagi jumlah expertnya ada berapa? 7 yaitu 1. Maka satunya adalah R4 dia dibagi 7. Ya 1. Nah, berbasis ICVI-nya maka dikatakan bahwa aspek dari 13 item ini semuanya relevan. Semuanya relevan. Gitu ya. Semuanya relevan. Nah, makanya untuk ICVI-nya accepted karena semuanya relevan. Nah, berikutnya kita akan menghitung skalanya. Nah, kita akan menghitung skalanya datang dari mana nih? Jadi, pertama, kita bisa melihat tadi di sini ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Cara pertama adalah SCVI-nya, F-nya itu sum of ICVI scores number of item. Gitu. Jadi sum of ICVI scores number of item. Jadi kita bisa lihat di sini sum of ICVI scores yaitu adalah ini. Ini kita jumlah. Jadi ini caranya dapat 12, ini dapat dari mana ini? Jadi sum dari ini kita drag. Oke, 12 gitu ya. Nah, itu dibagi berapa? Dibagi dari number of item. Number of item kita ada berapa? Ada 13. Ya sudah, berarti sama dengan ini dibagi 13. Alright. Gitu. Maka ini hasilnya. 0,97802.198 gitu. Nah, tapi ada cara yang kedua di sini ditawarkan yaitu sum of proportion relevancy rating dibagi number of expert. Caranya bagaimana? Nah, ini kita average. Kita average ini. Oke. Kita drag. Oke. Habis itu dia sama dengan kan sum dari sini ke sini.
Oke, kurung bagi expertnya ada berapa? 7. Ya sudah. Nah, 0,9780022 0,9788022 gitu ya. Pembulatan ke depan. 22 sama ya berarti. Ya ini caranya sama kayak gitu. Nah, berikutnya kita ingin menghitung sum of UA-nya ini, universal agreement-nya gitu, universal agreement-nya. Maka caranya adalah bagaimana, kita cek lagi di sini. Tadi universal agreement ada sum of UA, score, number of item. Nah, berarti kita menghitung universal agreement-nya. Caranya bagaimana? Tadi kan kita bisa melihat dari definisi ini ya, teman-teman. Definisi ini, maka universal agreement itu adalah the proportion of item on the scale that achieve a relevance of scale 3 or 4 by all expert. Universal agreement score is given as 1 when the item is achieve 100%. Maka di sini ketika 100% itu maksudnya yang satu-satunya loh. Ini 100%. Maka yang satu-satu ini kita kasih nilai 1. Kurang dari 1 kita kasih nilai 0. Nah, oleh sebab itu ini teman-teman kita kita jumlahkan hasilnya 11 karena 13 kurangi 2 ya 11. Nah ya tinggal di contif aja, contif 1 atau kalau enggak sum gitu aja, sum. Saya pakai contif ya, boleh juga sih, sum ini 11. Habis itu ini berarti di gimana ini caranya? Tadi kita menghitung menggunakan nah itu number of item ya. Berarti dari 11 ini misalnya sama dengan 11 dibagi number of itemnya berapa? 13. Oke, 0,8416 153,846. Artinya di sini diterima gitu. Jadi secara prinsip bahwa secara CVI item saya atau angket saya itu semua itemnya itu relevan, aspek item yang dinilai itu semuanya relevan. Itu ada yang perlu direvisi atau diganti. Contoh ya seperti itu ya. Habis itu kita lihat dari SCVI-nya bahwa berbasis dari AV dan UA ini, maka semuanya kedua-duanya diterima. Kenapa? Karena mereka berada di atas 0,83. 0,83 dapat dari mana? 0,83 dapat dari teori yang ini. Bahwa kalau misalnya expertnya antara 6 ke 8 atau at least 6, maka nilainya 0,83. Oke, gitu sedikit yang saya sampaikan terkait dengan Content Validity Index yang terdiri dari 2, yaitu adalah item Content Validity Index dan scale level Content Validity Index. Dan beginilah cara menghitungnya. Semoga bermanfaat. Jika ada tadi penjelasan saya ada yang keliru, saya mohon masukannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.